Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan secara khusus kita akan melanjutkan di bagian hari ini, di bagian yang kedua, doa yang dilarang Alkitab. Kalau beberapa waktu lalu, Pendeta Irwan sudah menyampaikan sesuatu yang menarik, buat bicara tentang bagaimana doa orang yang munafik, dan nanti teman-teman bisa melihat di tayangan sebelumnya. Hari ini ada sesuatu yang juga pasti memberkati kita, karenanya kita rindu belajar dan juga mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, malam hari ini kami rindu Engkau memberkati kami, karena hanya firman-Mu lah yang menjadi dasar kehidupan kami, yang dengannya menolong kami untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap, karena firman-Mu menjadi penerang satu-satunya yang menolong kami sehingga kami melihat apa yang Tuhan kehendaki dan kemana kami berjalan, dan di dalam Engkau kami percaya Engkau memberkati kami. Berkati juga Pendeta Irwan yang sudah mempersiapkan materi, yang menggumulkannya dan juga akan membagikannya bagi kami semua di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat malam Pak Irwan, saya persilakan Pak. Ya, Shalom. Senang sekali boleh menyapa rekan-rekan pemirsa Bara Digital Ministry yang dikasihi Tuhan. Ya, kali ini saya mau melanjutkan bahasan saya tentang doa. Secara khusus tema yang saya sampaikan adalah doa yang dilarang Alkitab. Nah, mengapa kok ada judul doa yang dilarang Alkitab? Pertama tentu karena doa itu adalah sesuatu yang umum dalam kekristenan. Kita belajar berdoa, kita tahu berdoa, kita dikasih tahu bagaimana berdoa, bahkan dari sejak kecil kita berdoa tiap-tiap hari. Ya, seringkali orang Kristen melakukannya. Tetapi rupanya kita perlu mengantisipasi ya sesuatu yang dilakukan dengan basis rutinitas seringkali bisa kehilangan maknanya. Lalu kita melihat juga teladan Tuhan Yesus misalnya, ya dalam pelayanannya dalam dunia Tuhan Yesus sering berdoa, ya dia melakukan doa-doa, dia menaikkan doa-doa kepada Bapaknya. Dia berdoa di pagi hari, dia berdoa semalam-malaman, dia menjaga, memelihara percakapan, relasinya dengan Bapaknya itu dalam doa. Nah, saudara, tapi ya Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 mengajak kita melihat ada hal yang perlu diwaspadai, saudara ya. Rupanya dalam kehidupan doa ada sedikitnya dua kecenderungan yang bisa membawa orang itu di dalam berdoa dia keliru, dia tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Ada tanda awas yang Tuhan berikan ketika kita berdoa, ya. Nah, saya mau bacakan lagi saudara Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-8 untuk mendasari bahasan kita tentang seperti apa sebenarnya doa yang perlu kita waspadai supaya kita tidak melakukannya, ya. Demikian firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Nah, ini sebenarnya secara khusus ini sudah kita bahas dalam sesi yang sebelumnya, saudara ya. Saya waktu itu menjelaskan, jadi yang disebut di sini jangan berdoa seperti orang munafik itu bukan soal mereka suka berdoa, ya, karena dikatakan mereka suka mengucapkan doanya, bukan juga karena mereka itu suka berdoa dengan berdiri, ya, bukan hanya itu. Terus kemudian dikatakan mereka itu suka berdoa dengan dalam rumah-rumah ibadat. Saya katakan rumah ibadat memang juga adalah rumah doa. Jadi bukan soal itu, ya. Lalu mulai muncul masalah pada frase berikutnya, dikatakan mereka itu suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya. Kita langsung mungkin akan bertanya, kenapa ya mereka kok berdoa di tikungan-tikungan jalan raya? Ditambahkan lagi alasannya, Tuhan Yesus mengatakan, supaya mereka dilihat orang. Itulah orang munafik. Orang munafik itu melakukan sesuatu untuk terlihat, untuk dilihat orang. Bukan dari kedalaman, tetapi untuk memberikan pengaruh dari luar, dilihat orang itu. Saya lanjutkan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya.
Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Artinya fokuslah kepada Tuhan. Berdoalah dengan fokus. Jangan untuk dilihat orang. Jangan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Fokus kepada Tuhan. Saya lanjutkan. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita akan mengalami anugerah Tuhan. Kita tahu apa yang kita hanya sampaikan kepada Tuhan saja. Hanya antara kita dan Tuhan saja. Kita akan mengalami Tuhan yang luar biasa itu. Kita tahu itu dari Tuhan. Tidak ada kredit dari yang lain. Hanya dari Tuhan. Nah, saudara, kemudian ayat selanjutnya. Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, ini yang menjadi poin saya dalam bahasan sesi ini, saudara. Jangan seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka berdoanya itu bertele-tele. Kenapa, saudara? Lanjutannya, mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, jangan seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, dalam bagian sebelumnya saya sudah menekankan ada dua hal sedikit yang Tuhan Yesus tekankan harus diperhatikan, harus menjadi kewaspadaan kita pada waktu kita berdoa. Yang pertama, di ayat yang kelima, apabila kamu berdoa jangan untuk dilihat orang. Saudara, itu masalahnya. Ada orang yang berdoa untuk dikagumi orang. Untuk orang boleh memuji dia sebagai orang saleh. Untuk supaya orang tahu apa pokok doa yang mau didoakannya. Dan mungkin ada agenda-agenda. Ketika orang itu tahu, orang itu akan membantu saya dan seterusnya. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Harus dengan ketulusan. Harus dengan fokus hanya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita membahas yang kedua, saudara. Di ayat yang ke-7. Dikatakan ketika kamu berdoa, saya mengatakan jangan untuk memperalat Tuhan. Saudara, hari itu rupanya ada juga orang yang berpikir kalau doa itu kudu panjang dengan kata-kata yang banyak. Sehingga supaya banyak mereka, saudara, mengulang-ulangnya. Supaya banyak kata-katanya itu mereka mengulang-ulang. Saudara, yang kita perlu tahu dulu, Tuhan Yesus tentu bukan anti doa panjang. Ya. Tetapi yang saya garis bawahi adalah doa yang dinaikkan untuk memperalat Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Saudara, doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. The bottom line ya adalah karena itu harus dengan pengenalan yang benar kepada Allah. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena kamu mengenal Allah. Jangan doa seperti mereka. Saudara ya. Saudara, dalam pertemuan diskusi yang sebelumnya saya menggambarkan ajaran tentang doa ini ada di dalam konteks khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu kalau mau disarikan saudara ada tentang pemuridan. Siapa murid Kristus yang sejati. Di pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, pasal yang ke-7. Secara khusus di pasal yang ke-6, khususnya di bagian awal, Tuhan Yesus mengkontraskan murid yang sejati dengan orang munafik. Ya, ayat 2, ayat 5, ayat 16 katakan jangan seperti orang munafik, orang yang bermuka dua. Nah, ada 3 praktek keagamaan orang Yahudi pada waktu itu yang digarisbawahi oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Saudara, pada waktu itu orang ada yang munafik, ya, bahkan pemimpin-pemimpin agama yang melakukan aktivitas keagamaan dengan munafik untuk terlihat, bukan untuk sungguh-sungguh dia melakukannya dengan fokus kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya sejak dari ayat 1 Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ya.
Nah, saudara, sekarang dalam bahasan yang kali ini saya ingin menekankan kalimat selanjutnya. Yesus melanjutkan, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi ada dua hal kan, saudara. Orang melakukan kewajiban agama, satu, supaya dilihat orang di hadapan orang, ya, supaya dilihat mereka. Yang kedua, orang melakukan adalah untuk menerima upah dari Bapa di surga. Saudara, upah dari Bapa di surga itu berbicara soal reward. Orang melakukan kewajiban keagamaan untuk menerima upah, menerima balasan. Saudara, itu sebabnya di ayat yang ketiga, ayat 6, ayat 18 sudah dikatakan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan Yesus bukan juga anti topik tentang reward. Of course, saudara, setiap apa yang kita lakukan kepada Tuhan, bagi Tuhan, ada dampaknya. Dan itu adalah rewardnya. Minggu lalu saya katakan, ketika kita berdoa yang hanya tertuju kepada Tuhan, kita tahu persis tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang mendengar, tidak ada orang yang melihatnya. Hanya antara kita dengan Tuhan. Lalu kita mendapatkan jawaban doa. Rewardnya adalah dampak dari apa yang kita lakukan kepada Tuhan itu. Kita berdoa secara di tempat yang tersembunyi. Kita mendapatkan rewardnya, yaitu kita tahu kita mengalami Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang intim dengan kita. Nah, hari ini kita mau lebih jauh, saudara. Kita berbicara tentang hal yang kedua yang dilarang di dalam berdoa oleh Alkitab atau oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini. Kalau yang pertama bicara soal jangan untuk dipamerkan, ya. Jangan supaya orang itu melihat kita yang berdoa lalu memuji. Jangan supaya orang itu mendengar doa kita lalu dia memberikan jawaban doa kita yang mestinya kita naikkan secara pribadi kepada Tuhan tapi menjadi pengumuman kepada orang lain. Nah, sekarang kita bicara tentang poin yang kedua. Ya, saudara, saya memberikan garis bawah terhadap topik yang kedua ini. Doa yang dilarang Alkitab adalah doa yang untuk memperalat Tuhan. Kaitannya sama reward, saudara. Yesus mengajar tentang doa dengan menegur. Ya. Kali ini dalam bagian yang kedua ini, ayat yang ke-7 tadi mengatakan, jangan seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Jangan seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, siapa bangsa yang tidak mengenal Allah itu? Pada waktu itu, saudara, istilah bangsa yang tidak mengenal Allah adalah yang kontras dengan orang Yahudi. Biasa disebut orang Gentiles. Atau bahasa Indonesianya kafir misalnya. Nah, saudara, itu juga dibandingkan dengan para pengikut Kristus dalam Injil Matius. Saudara, dikatakan kalau hanya memberi salam kepada saudaramu di pasal 5 ayat 47, saudara, kalau kamu hanya memberi salam kepada saudaramu, itu juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, oleh para Gentiles. Semua orang juga memberi salam kepada saudaramu, tapi kamu bukan demikian. Pasal 6 ayat 32, Yesus juga berkata, kalau kamu khawatir tentang banyak hal duniawi, itu juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu tidak demikian, kamu mengenal Allah. Nah, saudara, Yesus menegur para murid yang sejati, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa, saudara? Apa masalah mereka? Dikatakan, saudara, mereka itu berdoa bertele-tele. Apa masalahnya? Tuhan Yesus, saudara, dalam cerita kitab Injil, juga pernah digambarkan dia berdoa panjang. Dia berdoa semalam-malaman. Di Yohanes 17, saudara, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus juga berdoa cukup panjang di sana. Satu pasal memuat tentang doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pernah berdoa berulang-ulang. Misalnya kalau saudara membaca catatan Injil Sinoptik tentang doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dikatakan ia berulang kali menaikkan doa yang sama. Jadi ini bukan soal formulanya, doa itu nggak boleh bertele-tele, soal formulanya, soal bentuk doanya, ya. Bukan itu. Dan Tuhan Yesus juga bukan sedang memberikan satu formula doa yang kalau dinaikkan ini kemudian maka semua masa jadi beres, misalnya doa Bapa kami, karena berikutnya adalah doa Bapa kami. Bukan soal bentuk doanya yang dipermasalahkan, tetapi soal motivasinya, saudara. Yesus menambahkan, mereka menyangka
Dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, di sini saudara berbicara soal permasalahannya. Di sini kita melihat ada teori, ya, ada sangkaan mereka pada waktu itu. Saya percaya termasuk juga pada waktu ini sebenarnya. Atau mereka punya maksud, punya tujuan di dalam teori mereka, dalam sangkaan mereka itu. Apa teorinya? Mereka mengira mereka bisa memperalat Tuhan. Mereka menaikkan doa yang bertele-tele, mereka menaikkan doa yang berulang-ulang. Supaya Tuhan itu terharu. Wah, anakku ini luar biasa. Dia doa panjang sekali. Dia doanya kok sampai saking seriusnya dia diulang-ulang. Supaya Tuhan terharu. Atau ekstrim yang lain. Supaya mereka menaikkan doa yang bertele-tele, doa yang berulang-ulang. Supaya Tuhan terganggu. Wah, orang ini kok doanya diulang-ulang terus. Oke lah, saya kabulkan. Saudara, kedua kemungkinan menunjukkan orang ini tidak mengenal Allah. Dia pikir Tuhan itu gampang terharu kalau kita melakukan sesuatu yang tidak biasa. Doa yang panjang, doa yang bertele-tele, doa yang diulang-ulang. Tuhan bukan demikian. Dia bukan Allah yang gampang terharu karena Ia melihat hati. Dia juga bukan Tuhan yang gampang terganggu. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia tahu pergumulan kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, dia bahkan tahu kebutuhanmu sebelum kamu menyampaikannya dalam doa. Saudara, di dalam pelajaran tentang doa, ada orang yang mengatakan doa itu adalah kita itu terus-menerus menyampaikan satu keinginan sampai Tuhan mau mengabulkannya. Doa seringkali menjadi alat pemaksaan. Kita memaksakan apa yang kita mau kepada Tuhan. Itu yang saya sebut sebagai memperalat Tuhan. Setelah dikasih Tuhan, inilah orang yang tidak mengenal Allah. Doa itu harus dilandasi dengan pengenalan. Kita berdoa karena kita mengenal Allah kita. Dia adalah satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita. Dia adalah satu-satunya Allah yang mengasihi kita. Bahkan Ia rela memberikan nyawanya untuk menebus kita. Karena kita kenal, kita punya Allah yang seperti ini. Maka kita berdoa. Dan semakin kita berdoa, semakin kita kenal Dia. Saudara, penekanan tentang pengenalan ini, saudara bisa baca juga melalui pengajaran Tuhan Yesus tentang doa dalam Lukas pasal 11. Saya juga pernah membahas topik ini saudara di dalam pelayanan Bara Digital Ministry. Orang itu kenal sahabatnya. Ia tahu sahabatnya punya roti yang dibutuhkannya. Dia tahu sang sahabat tidak akan menolaknya. Itu sebabnya ia melakukan yang tidak tahu malu. Menggedor pintu sahabatnya malam-malam untuk minta roti. Doa itu seperti itu. Bukan memaksa sang teman. Tapi karena ia kenal sahabatnya itu. Dia tahu sahabatnya tidak akan menolak dia. Dia tahu sahabatnya punya roti. Dia datang kepada sahabatnya meminta roti itu di tengah-tengah malam. Atau kita bisa juga baca dalam Lukas pasal 18 tentang janda yang meminta kepada hakim itu. So, pertanyaannya, kenapa janda itu terus meminta kepada hakim itu? Tuhan Yesus bukan sedang membandingkan, bukan sedang menyamakan ya Tuhan dengan hakim yang lalim itu. Jelas itu kontras, bukan disamakan. Ya. Tuhan bukan hakim yang lalim. Ya. Sehingga penekanannya bukan berdoa itu harus berulang-ulang seperti janda itu meminta kepada hakim itu, bukan. Engkau harus kenal siapa Tuhan. Tuhan bukan hakim yang lalim. Ya. Sehingga engkau harus datang kepada Dia dengan pengenalan itu. Engkau tahu bahwa Dialah satu-satu yang sanggup menolongmu. Dialah satu-satunya yang mengasihimu. Sehingga engkau datang terus-menerus bukan untuk memaksa Dia, tetapi karena engkau kenal siapa Dia. Saudara, pengenalan itu faktor yang penting sekali di dalam doa. Itu sebabnya dalam bagian ini, secara khusus saudara, lalu kemudian Tuhan Yesus setelah ayat yang ke-8 itu, kemudian Tuhan Yesus mengatakan,
Karena itu ketika engkau berdoa, berdoalah. Lalu dia mengajarkan doa Bapa kami. Saudara, Yesus mengatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, sering kita tanya, kalau Tuhan sudah tahu, kenapa kita kok masih harus berdoa? Saudara, doa pada dasarnya bukan menyampaikan list permohonan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan lebih tahu dari kita. Dia tahu, saudara. Kita berdoa karena kita ini anak-anaknya. Itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Dia Bapa kita. Dia senang ketika anak-anaknya datang untuk berdoa, menyampaikan isi hatinya. Seperti Bapa di dunia yang senang melihat anak-anaknya datang, cerita pengalamannya, cerita kebutuhannya. Bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena dia menikmati relasi itu. Dia menikmati percakapan itu. Saudara, Tuhan senang ketika saudara dan saya datang ke hadapannya. Menyampaikan isi hati kita. Menyampaikan keluh kesah kita. Menyampaikan pujian kita. Menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia menghargai itu. Doa itu pengenalan, saudara. Ketika kita mengenal siapa Tuhan, yaitu Bapa kita akan suka berdoa. Kita akan datang berdoa. Bukan soal bertele-telenya, berulang-ulangnya, tetapi soal kenalkah kita siapa Allah. Kalau kita berpikir dengan bertele-tele, dengan berulang-ulang, Tuhan akan mudah terharu, Tuhan akan mudah terganggu. Itu artinya kita tidak mengenal Dia. Itu sebabnya kita melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Bagi kita yang mengenal Allah, mari kita berdoa. Mungkin pendek, mungkin panjang, mungkin berulang-ulang doanya, tapi kita melakukannya bukan untuk memperalat Allah, tetapi karena kita tahu kita butuh dekat dengan Dia. Kita butuh berkomunikasi dengannya. Kita kenal siapa Dia, dan kita rindu lebih kenal dengan Tuhan. Saudara, mari kita suka berdoa, karena doa itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Irwan buat malam hari ini. Ini sesuatu yang bukan saja menarik tetapi juga mendalam ketika ada tadi ungkapan bahwa ya datang kepada siapa pribadi yaitu Bapa yang mengasihi kita. Ini sesuatu yang harusnya membangkitkan kita untuk bergairah bahwa kita mau bertemu dengan Bapa terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan banyak hal. Sebuah kerinduan Bapa juga untuk kita datang kepadanya. Nah Pak, kalau dalam konteks ini kan kita berdoa juga ketika datang bersyukur dan belajar mengenal itu, misalnya waktu kita menyampaikan persoalan pergumulan Pak. Nah, bagaimana kita bisa tetap setia dalam berdoa, mengenal Tuhan tanpa menolak Tuhan supaya hanya sekedar menyelesaikan masalah kita dengan cara kita. Nah, karena agak gimana ya, kalau saya mau datang, ya saya kenal, tapi kan saya juga punya kebutuhan ya. Apakah ya udah tetap bicara dengan sebuah kerinduan, nanti terserah Tuhan bagaimana, atau tetap memiliki sebuah kerinduan, Tuhan tolong dong jawab dengan segala sesuatu yang saya pergumulkan, Pak. Iya, sebenarnya begini Pak Febi, betul sekali ya pertanyaan itu, orang sering mempersoalkan itu juga. Jadi saya itu kalau berdoa apakah saya enggak boleh apa ya, menyampaikan kayak kebutuhan-kebutuhan saya yang pribadi, keinginan-keinginan saya yang kayaknya kok melulu tentang saya gitu. Ya tentu saja kita belajar tentang kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri dan selanjutnya. Tapi pada dasarnya doa itu adalah ketulusan. Saya sering mengatakan kalau kita belajar dari kitab Mazmur misalnya, kitab Mazmur itu ada banyak doa-doa yang dinaikkan memang dengan apa adanya. Seringkali kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, bahkan keluh kesah kita. And that's fine. Karena ini adalah percakapan dengan Tuhan yang secara pribadi itu. Kita menyampaikannya melalui doa yang seperti itu. Kita belajar keintiman dengan Tuhan. Tetapi
keintiman dengan Tuhan itu ketika disertai dengan pengenalan, maka kita akan dikoreksi juga. Ya, nah itu yang penting juga. Kita akan dikoreksi, bahkan dibentuk pemikiran kita, sehingga kita kemudian tambah lama, semakin sering kita berdoa, semakin kita dibentuk untuk lebih baik lagi. Ya, kita menjadi orang-orang yang berubah atau diubahkan melalui kehidupan doa. Nah, kita tentu tidak sempurna, ya. Saya juga masih punya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tetapi dengan saya berdoa, dengan saya mendekat kepada Tuhan, saya diingatkan tentang sifat Tuhan, saya diingatkan tentang kehendak Tuhan. Di sanalah saya mengalami perubahan-perubahan. Di sanalah yang namanya pertumbuhan rohani itu terjadi. Mungkin gitu Pak. Jadi nggak apa-apa apa adanya. Tapi kan kita mengalami pertumbuhan ya. Dikit-dikit semakin kenal, kita semakin tahu. Dalam doa-doa kita juga belajar untuk tidak menekankan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang jadi misalnya. Wow, terima kasih Pak, terima kasih. Apakah itu, ini mau saya lanjutkan sedikit saja Pak, apakah itu juga dalam konteks ketika kan semakin mengenal, kan ada ungkapan begini Pak, jawaban Tuhan itu bisa ya, tunggu, dan tidak. Nah, apakah waktu kita juga dalam konteks ini misalnya menerima jawaban tidak, lalu menyerahkan Tuhan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, ini adalah tanda-tanda dalam konteks kesehatan sehatnya relasi kita bersama dengan Tuhan yang kita kenal atau atau bagaimana Pak? Iya Pak, bahkan ya tadi Pak Febi mengatakan jawaban doa biasanya 3, ya, tunggu, dan tidak. Bahkan kadang-kadang ada jawaban doa yang keempat Pak, yaitu Tuhan itu silent, ya. Tuhan itu kayak diam, gitu. Nah tentu saja Tuhan bukan bermaksud mengacuhkan kita atau tidak mempedulikan kita. Diamnya Tuhan juga adalah bagian yang Tuhan tahu itu penting untuk kita alami di dalam pertumbuhan rohani kita. Di sanalah kita terus diuji untuk semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, dan kita akan mengalami Tuhan. Nah, saya rasa di sanalah keindahan relasi itu, intimnya itu, ya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi kalau Tuhan memilih untuk kita itu mengalami sesuatu, yang sesuatu itu mungkin kurang menyenangkan bagi kita, kurang nyaman bagi kita. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu atau kita kenal bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita, dan Tuhan tidak mungkin mempermainkan kita, ya Tuhan akan menuntun kita kepada sesuatu yang baik, kita akan percaya. Dan di sanalah iman kita diteguhkan, iman kita boleh dibawa terus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Baik, baik. Terima kasih sekali Pak Irwan, ini menolong kita, seharusnya teman-teman semua di luar sana yang juga sedang bergumul dalam banyak hal. Jadi kita bukan saja bersemangat, tetapi sebuah kerinduan yang mungkin diubah begitu ya. Motivasi kita, kerinduan kita, dan juga tujuan kita berdoa kepada Tuhan. Baik, terima kasih sekali Pak Irwan, ini sangat memberkati dan pasti terus-menerus menginspirasi kita. Buat teman-teman yang belum melihat tayangan yang pertama, seperti yang tadi Pak Irwan sampaikan, silakan mengeceknya atau menontonnya di bagian sebelumnya, jadi semakin lengkap pemahaman kita. Dan sebelum kita akan menutup, saya persilakan kalau ada closing statement dari Pendeta Irwan, dan juga menolong kita menutup dalam doa, Pak. Baik, saudara, doa tidak mungkin tanpa pengenalan yang benar. Ya, dasar doa itu pengenalan, dan doa membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Mari kita lebih banyak berdoa karena kita kenal siapa Tuhan, dan mari kita semakin mengenal Dia di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebagai anugerah yang luar biasa, doa membawa kami untuk lebih kenal dengan Tuhan. Tuhan, jangan sampai kami berdoa seperti mereka yang tidak mengenal Allah, yang mengira bahwa kami bisa memperalat Tuhan sesuai agenda, sesuai kehendak, sesuai keinginan kami. Tapi ajar kami untuk percaya
berserah, dan memegang teguh karakter-karakter Tuhan, janji-janji Tuhan ketika kami berdoa. Berkati anak-anak-Mu, berkati pelayanan Bara Digital Ministry. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Irwan, dan juga terima kasih buat kebersamaan kita dari semua rekan-rekan dimanapun berada. Salam sehat. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak.